Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan metode pelaksanaan jembatan Cibitung, proyek akses road PLTA Percisokan. Kelompok kami beranggotakan Iman Agus Faisal Jurjaman, Setio Budi Nugroho, Rifki Rivaldi, dan Muhammad Febi. Latar belakang dari proyek pembangunan ini merupakan sebuah jalan akses untuk ke proyek bendungan PLTA Percisokan. Nah, ini merupakan lokasi proyeknya. Jadi proyek ini berlokasi di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Tonggak, Kabupaten Bandung Barat. Dari proyek ini, lingkup pekerjaannya salah satunya adalah pembangunan jembatan. Nah, salah satu jembatannya itu adalah jembatan yang kami tinjau, itu jembatan Cibitung. Nah, pada pembahasan kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pekerjaan persiapan. Yang kedua, pekerjaan struktur bawah. Ketiga, pekerjaan struktur atas. Dan yang terakhir, pekerjaan finishing. Dan dari awal tahap persiapan, pertama merupakan pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan ini merupakan kegiatan membersihkan area dari semua vegetasi atau halangan seperti pohon, semak, dan yang lainnya. Alat yang digunakan antara lain bulldozer, ekskavator, chainsaw, dan lainnya. Nah, pembersihan lahan ini perlu diperlukan karena si jembatan yang akan dibangun ini berada di samping jembatan existing, jadi harus membuka lahan baru. Dan selanjutnya itu setelah dilakukan pembersihan lahan, step selanjutnya itu pekerjaan stake out titik bore pile menggunakan alat total station oleh surveyor sesuai dengan titik yang sudah direncanakan. Selanjutnya silakan Iman. Selanjutnya adalah pekerjaan struktur bawah. Struktur bawah sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu abutmen dan pilar, yang pada masing-masing tahapannya adalah pembesian, pengeboran, pengecoran bore pile, uji PDA dan PIT, pemasangan formwork atau bekisting, lalu pengecoran abutmen dan wing wall untuk pekerjaan abutmen, dan untuk pekerjaan pilar sendiri adalah pengecoran pilar dan pier head. Lalu masuk pada pembesian bore pile. Pekerjaan pembesian bore pile dilakukan bersamaan dengan pengeboran titik bore pile, sehingga ketika pengeboran selesai, besi tulangan dapat langsung dimasukkan ke dalam lubang. Tahap selanjutnya adalah pengeboran. Terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap awal dan tahap pengerjaan. Pada tahap awal, pertama kali kita menentukan casing sesuai dengan ukuran dan kondisi tanah pada masing-masing titik bore pile. Selanjutnya, memasang plat untuk meletakkan peralatan bor seperti auger bucket, cleaning bucket, dan peralatan lainnya. Cek posisi mesin bor sehingga tegak lurus permukaan tanah menggunakan outerpass. Lalu lakukan pengeboran awal hingga kedalaman 2 meter untuk menghancurkan lapisan tanah keras dengan menggunakan mata bor auger. Masuk ke dalam tahap pengerjaan, yaitu memasang temporary casing dengan bantuan kren. Dilanjutkan dengan pengeboran hingga kedalaman terencana menggunakan mata bor drilling bucket. Lalu bersihkan tanah atau lumpur sisa bor dari lubang, dan masukkan besi tulangan dan pipa remi ke dalam lubang dengan posisi tegak lurus. Bisa dilihat pada gambar bahwa yang pertama itu adalah pemasangan besi tulangan ke dalam lubang, lalu yang di gambar kedua adalah pemasukan pipa remi ke dalam lubang bor. Ini merupakan sketsa pengeboran. Bisa dilihat bahwa pertama kali dilakukan pengeboran awal menggunakan mata bor auger sedalam 2 meter, lalu memasang temporary casing, selanjutnya memasang baja tulangan dan pipa remi. Lalu pengebocoran bore pile, pertama pasang corong pada pipa remi, lalu lakukan uji selam, dilakukan pada tiap titik yang akan dicor. Lalu tuangkan beton segar secara terus-menerus sampai mengangkat pipa remi secara berkala. Setelah itu, pengecoran dilakukan sampai memenuhi lubang bore pile atau sampai ke permukaan. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh Feby. Untuk penggalian abutmen, untuk pengujian PDA dan PIT, tujuan PDA, daya dukung aksial, 2. Keutuhan tiang pondasi, ketiga estimasi penurunan tiang, keempat energi dan transfer beban. Tujuan PIT, keutuhan tiang pondasi. Untuk pengecoran lin konkrit, pile cap, dan dinding abutmen. Pembobokan kepala tiang. Pembobokan kepala tiang adalah proses pencabutan atau pelepasan lapisan beton pada kepala tiang sampai terlihat besi tulangan. Untuk gambarnya ada di sini. Lin konkrit. Pengecoran lin konkrit menggunakan beton segar dengan ketebalan 10 cm, lalu dituangkan langsung dari truk mixer kemudian diratakan. Untuk pekerjaan pile cap, ada pembersihan pile cap, pemasangan bekisting, pengecoran pile cap, dan gambarnya seperti di sini. Untuk pekerjaan dinding abutmen dan wing wall, yang pertama ada pembersihan dinding abutmen dan wing wall, yang kedua pemasangan scaffolding, yang ketiga pemasangan formwork, dan yang keempat pengecoran dinding abutmen dan wing wall. Untuk pekerjaan pilar, ada pembersihan pilar, pemasangan bekisting, dan pengecoran pilar. Untuk pekerjaan pierhead, ada pemasangan scaffolding, pembersihan pierhead, pemasangan formwork, dan pengecoran pierhead. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Baik, untuk selanjutnya yaitu pekerjaan struktur atas, yang dimana mencakup erection girder, diafragma, dan pekerjaan slide. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk pekerjaan erection girder, yang pertama ada persiapan alat untuk erection. Yang kedua, loading girder dari stockyard menuju site. Yang ketiga, penandaan center line di titik girder pada bearing pad. Yang keempat, pengangkatan girder menggunakan 2 buah crane. Lalu selanjutnya pekerjaan diafragma. Yang pertama, dilakukan penulangan diafragma. Yang kedua, checklist tulangan diafragma. Yang ketiga, pemasangan bekisting. Yang kedua, pengecoran diafragma. Yang setelah itu dilakukan curing beton untuk menjaga ketahanan dari kekuatan beton itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pekerjaan slab atau slab lantai. Yang pertama, pemasangan foam deck, penulangan slab. Yang ketiga, pemasangan bekisting. Yang keempat, pengecoran slab. Lalu ada pekerjaan upgrade jembatan, pekerjaan timbunan tanah, dumping tanah timbunan pada lokasi, lalu tanah dipadatkan dengan tebal layar dan jumlah paving sesuai spek. Kemudian dilakukan pengecekan top level timbunan. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar terlampir. Lalu yang terakhir ada pekerjaan finishing yang terdiri dari 8 tahap. Yang pertama ada pemasangan curb, yang kedua pengecoran trotoar, yang ketiga pemasangan railing, yang keempat pengecoran parapet. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar terlampir. Lalu yang kelima ada pembuatan loneng. Pembuatan loneng meliputi pekerjaan pembesian, pemasangan bekisting, dan pengecoran. Lalu yang keenam ada pengaspalan lantai jembatan yang meliputi pembersihan menggunakan air kompresor, penyemprotan tekot, dan pengaspalan dengan material ACWC. Yang ketujuh ada pengaspalan upgrade yang meliputi LPB, LPA, ACBC, dan ACWC. Dan yang terakhir dilakukan pengecatan. Meliputi beberapa item yaitu pengecatan curb, parapet, railing, dan loneng. Sekian dan terima kasih.